Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berulang kali beraksi, pelaku curanmor ditangkap anggota Polsek Cikande. Perjuangan warga untuk mendapatkan BLT tetap datang meski sedang sakit. Alami kecelakaan motor, aktor Gary Iskak meninggal dunia. Dunia hiburan tanah air kembali berduka. Artis Muhammad Gary Iskak atau yang dikenal Gary Iskak meninggal dunia usai alami kecelakaan lalu lintas di Jalan Kesehatan Raya, Kecamatan Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Suasana duka terlihat di rumah almarhum yang terletak di Perumahan Pesona Gintung, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sejumlah kerabat, rekan serta kolega almarhum terlihat terus berdatangan guna menyampaikan rasa bela sungkawa. Tidak sedikit dari mereka yang datang meneteskan air matanya saat bertemu dengan keluarga almarhum. Sebelum meninggal, almarhum sempat dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suyoto untuk mendapatkan perawatan usai mengalami kecelakaan, namun nyawanya tidak tertolong. Gary Iskak kecelakaan tunggal saat mengendarai motor. Gary Iskak dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan ramah, sering membantu teman ketika kesulitan. Ya lu jangan ikutin gua tuh begini, lu jangan kenal yang namanya ini, kenal yang namanya itu, jangan deh. Itu bahaya banget, ya kayak gini, narkoba terutama, dia ceritain semuanya. Itu jadi pembelajaran buat belajar terutama. Itu banyak banget hal-hal yang dia ceritakan tentang hidup dia, kita jadi pembelajaran buat belajar terutama. Itu sih, kita waktu di lokasi syuting dulu dekat banget. Kita selepas syuting juga masih suka ketemuan, anak saya ulang tahun dia datang, orangnya humble banget, baik banget, luar biasa baik. Pertemanannya gila banget, kalau sama temen tuh bener-bener yang ngebantu banget, apa yang dia bisa dia bantu dia akan bantu. Tapi sebelum meninggal sendiri, beliau sempat udah berhijrah sholat ya rajin segala macam, mungkin seperti apa sih efek kalian juga nih? Oh iya, di lokasi syuting itu dia udah mulai hijrah nih, udah di azan tuh dia nggak mau syuting. Azan, sholat, semua tuh disuruh sholat sama dia. Den, sholat tuh, Melki, Isa, sholat tuh. Dia ngimamin kita kadang-kadang doa, kadang Dan lu yang doa sekarang kayak gitu. Jadi udah yang terus dia ngajak saya untuk ikut majelisnya dia di daerah Banten kalau nggak salah waktu itu. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Seorang remaja berinisial SB berumur 17 tahun, warga Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, diringkus anggota unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Serang. SB dilaporkan telah melakukan tindak kekerasan dan asusila terhadap perempuan berinisial L yang berusia 17 tahun yang masih bertetangga kampung dengan pelaku. Sebelum melakukan kekerasan seksual terhadap korban, pelaku sebelumnya mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam agar korban mau menuruti permintaannya. Meski sempat berteriak minta tolong, namun suasana lingkungan rumah yang sepi membuat pelaku leluasa melakukan ruda paksa terhadap korban yang merupakan mantan pacarnya. Dari unit Reskrim PPA Polres Serang kemarin telah mengamankan satu tersangka atas nama SB karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang masih di bawah umur. Kebetulan tersangka juga masih di bawah umur. Motifnya hanya nafsu. Terus barang yang digunakan diduga tersangka ini apa aja, Pak? Barang yang digunakan oleh tersangka ini kami telah mengamankan barang bukti sebilah golok untuk mengancam si korban.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Darurat dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten bersama pelaku industri di Kota Cilegon menggelar simulasi drill gempa bumi dan kegagalan teknologi industri di kawasan industri Krakatau Industrial Estate Cilegon. Simulasi dilakukan untuk melatih kesiapsiagaan seluruh pihak dan memperjelas tugas masing-masing pihak terkait dalam menghadapi adanya potensi kegagalan teknologi yang terjadi di wilayah Provinsi Banten, khususnya Kota Cilegon. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah jatuhnya korban saat bencana industri terjadi. Terlebih, wilayah Kota Cilegon dikelilingi sejumlah industri kimia dengan skala nasional. Latihan ini juga sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri agar siap jika suatu saat terjadi bencana akibat kegagalan teknologi. Bahwa di tempat kita ini sebetulnya ada bahaya mengancam, yaitu bahaya kegagalan teknologi industri. Apa itu bahaya teknologi industri? Adalah ketika di wilayah ini ada namanya bahan-bahan kimia yang itu suatu saat mamanya ada terjadi gempa bumi, bisa itu bisa berakibat ke tadi bahan-bahan kimia itu bisa menyebar ke masyarakat sehingga membahayakan dari masyarakat. Jadi gladi ini arahnya untuk bagaimana kita bisa menyikapi ketika memang bencana itu terjadi. Sementara itu, ada dua potensi bencana yang mengancam Provinsi Banten, yakni bencana hidrometeorologi dan kegagalan teknologi. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.